proses naturalisasi dari 3 pemain yang sudah dibacakan disetujui di DPR RI. Itu mereka merespon apa yang diinginkan, surat yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia yang sudah mengirim surat untuk bisa ada permohonan dan permintaan 3 pemain keturunan ini bisa diproses lebih lanjut, dan itu sudah diterima dengan baik oleh DPR RI. Setelah menyelesaikan masa reses mereka, itu sudah dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI. Yang salah satu pemain keturunan dari Indonesia yang kemarin itu aku lihat di berita, dia ditanyakan tentang apakah dia ada kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia yang kalian juga sering menanyakan tentang dia, apakah dia ini juga bisa membela dan ingin membela timnas Indonesia atau tidak. Dia pemain yang sangat potensial, dia ingin membela timnas Indonesia dan bisa membela timnas Indonesia. Ya, jawabannya adalah bisa, karena dia bilang ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Suasana sempat memanas. Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos resmi perkuat timnas Indonesia. Euforia luar biasa meliputi sepak bola tanah air setelah pengumuman resmi bahwa 3 nama besar dunia, Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos, kini sah mengenakan seragam timnas Indonesia. Namun, di balik gegap gempita, suasana sempat memanas di dalam maupun luar lapangan, menyusul perbedaan pandangan, tingginya ekspektasi publik, hingga tensi latihan perdana yang berlangsung penuh intensitas. Proses panjang yang akhirnya tuntas. PSSI bersama Ketua Umum Erick Thohir memastikan berkas naturalisasi ketiganya rampung setelah melalui proses yang panjang dan penuh sorotan. Dukungan penuh dari pemerintah serta restu dari FIFA membuat jalan mereka untuk resmi membela Garuda terbuka lebar. Ini adalah momentum bersejarah. Tidak mudah membawa pemain kelas dunia untuk mau berjuang bersama Indonesia. Tapi kini saatnya kita semua bersatu, ujar Erick Thohir. Latihan perdana, intensitas tinggi, suasana panas. Hari pertama latihan resmi di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi sorotan. Ribuan supporter hadir untuk menyaksikan debut latihan 3 bintang tersebut. Namun, menurut laporan, suasana sempat memanas ketika sesi game internal dilakukan. Haaland yang dikenal dengan fisik kuatnya beberapa kali bersenggolan keras dengan pemain lokal, memicu sorakan dari penonton. Sementara Anthony Santos yang tampil penuh skill sempat terlihat frustrasi ketika ditekel keras oleh rekan setim. Tijani Reijenders, yang berperan sebagai pengatur tempo, bahkan terlihat memberi instruksi tegas kepada beberapa pemain muda, membuat atmosfer latihan makin intens. Meski begitu, kondisi segera reda setelah pelatih menenangkan situasi. Reaksi supporter, antara bangga dan harapan besar. Kehadiran trio ini membuat supporter Indonesia dilanda antusiasme luar biasa. Media sosial dipenuhi video, foto, dan komentar tentang betapa dahsyatnya skuad Garuda dengan tambahan tenaga bintang Eropa dan Brasil tersebut. Namun, ada juga suara kritis. Beberapa fans mengingatkan agar kehadiran mereka tidak membuat pemain lokal kehilangan peran. Kami bangga, tapi jangan sampai ini hanya jadi proyek jangka pendek. Harus ada transfer ilmu untuk pemain muda kita, tulis salah satu supporter di Twitter. Strategi baru timnas. Pelatih kepala menegaskan bahwa masuknya Reijenders, Haaland, dan Anthony bukan hanya untuk mengisi skuad, tetapi untuk mengubah pola permainan timnas. Reijenders akan menjadi otak permainan di lini tengah, Haaland diplot sebagai mesin gol, sementara Anthony diberi kebebasan sebagai winger eksplosif. Dengan komposisi ini, Indonesia diyakini siap menatap round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan lawan berat seperti Irak dan Arab Saudi. Erick Thohir, kita harus dewasa. Menanggapi suasana panas di latihan, Erick Thohir menegaskan bahwa hal tersebut wajar. Kalau tensi naik di lapangan, itu artinya semua serius. Kita harus dewasa melihatnya. Yang penting mereka tetap satu tujuan, membawa Garuda ke Piala Dunia, ujarnya. Kini, timnas Indonesia berada di babak baru perjalanan sejarah. 3 nama besar dunia telah resmi menjadi bagian dari Merah Putih. Suasana sempat memanas hanyalah bumbu penyemangat bahwa kompetisi internal berjalan ketat. Harapan rakyat Indonesia hanya satu, melihat Garuda Perkasa di level dunia.